Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Amelia Ramadhani, presensi 1 dari kelas 11 perkantoran 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang invoice, fungsi, dan juga prosesnya. Yang pertama, apa itu invoice? Invoice atau bisa juga kita sebut sebagai faktur adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual sebagai bukti terjadinya transaksi dengan pembeli. Atau dengan kata lain, invoice adalah lembar daftar tagihan dari penjual ke pembeli. Invoice biasanya diberikan kepada pembeli setelah transaksi selesai, yaitu ketika pembeli telah melakukan pemesanan dan penjual telah mengirimkan produk mereka. Kemudian pembeli menyelesaikan pembayaran berdasarkan cara pembayaran dan jumlah tagihan yang tertera pada invoice tersebut. Karena itulah invoice sangat penting baik bagi penjual maupun pembeli. Dalam konteks usaha, pembayaran invoice erat dikaitkannya dengan akun utang usaha dan piutang usaha dalam pembukuan keuangan. Invoice tagihan keluar artinya akan dicatat sebagai piutang usaha, sementara invoice tagihan masuk maka akan dicatat dalam akun utang usaha. Lalu selanjutnya, fungsi invoice. Invoice adalah salah satu bukti transaksi yang lazim digunakan untuk penagihan utang. Namun selain itu, invoice juga memiliki sejumlah fungsi lainnya bagi perusahaan. Yang pertama, bukti pembelian. Ketika membeli barang atau jasa dari supplier atau vendor, invoice yang diterima perusahaan merupakan bukti adanya transaksi tersebut. Informasi dari invoice juga menjadi rujukan data mengenai detail barang atau jasa yang dibeli, mulai dari jenis, jumlah, harga per unit, hingga total harga pembelian. Lalu yang kedua, bukti penjualan. Dalam hal invoice dikeluarkan perusahaan untuk penagihan pada klien atau konsumen. Dokumen ini juga menjadi bukti penjualan yang perlu dicatat dalam pembukuan sebagai piutang usaha. Yang ketiga, informasi utang usaha. Invoice tagihan juga dapat digunakan sebagai rujukan tim keuangan akan utang usaha yang harus dibayar. Yang keempat, rujukan pembukuan akuntansi. Dokumen invoice menjadi salah satu rujukan tim keuangan untuk pencatatan transaksi dalam pembukuan perusahaan, baik itu akun utang maupun piutang usaha. Yang kelima, bukti pelapor pajak. Untuk kepentingan pembayaran pajak, invoice juga menjadi salah satu dokumen pendukung yang diperlukan untuk pelaporan tiap tahunnya. Lalu yang terakhir, rujukan jika ada kesalahan. Ketika ada kesalahan pengiriman, maka invoice menjadi salah satu bukti rujukan bersama dengan purchase order atau bisa disebut PO dan bukti tanda terima. Tim keuangan perlu mencocokkan 3 dokumen tersebut sebelum mengeksekusi pembayaran. Lalu yang selanjutnya adalah proses pembayaran invoice tagihan masuk. Proses ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, proses pembayaran invoice secara manual di perusahaan. Yang pertama, vendor mengirimkan invoice fisik beserta dokumen pendukung lainnya seperti PO, tanda terima, surat jalan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, invoice diterima tim keuangan. Yang ketiga, tim keuangan mereview dan mencocokkan data invoice. Yang keempat, entry data invoice ke sistem perusahaan. Yang kelima, dokumen invoice fisik disimpan di arsip perusahaan. Yang keenam, tim keuangan meminta approval manager bersangkutan. Yang terakhir, pembayaran diproses dengan cek atau transfer bank. Lalu proses pembayaran selanjutnya yaitu dengan pembayaran invoice dengan sistem otomatis atau online. Yang pertama, vendor atau supplier mengunggah dan mengirim invoice digital. Yang kedua, invoice diterima perusahaan untuk konfirmasi. Data invoice secara otomatis langsung masuk ke dalam sistem akuntansi perusahaan karena biasanya sudah diintegrasi dengan software atau platform invoicing. Yang ketiga, pembayaran diproses otomatis lewat sistem expense management atau sistem pembayaran digital. Yang keempat, dengan begitu kita tidak perlu input detail rekening vendor satu persatu, cukup upload invoice ke sistem digital. Lalu untuk selanjutnya, manfaat otomatisasi invoice tagihan bagi bisnis. Otomatisasi proses invoice membawa banyak manfaat bagi bisnis, baik manfaat materi maupun non-materi. Berikut ini diantaranya. Yang pertama, mempercepat proses invoice tagihan masuk yang sudah
diotomatisasi jelas lebih cepat daripada proses manual. Anda kini tak perlu bergantung sepenuhnya kepada tim keuangan dan akunting untuk melakukan pekerjaan ini, karena sebagian besar sudah dikerjakan oleh komputer secara otomatis. Lalu yang kedua, menghemat biaya. Otomatisasi proses invoicing juga memangkas biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mencetak dokumen invoice fisik dan lembar approval. Yang ketiga, meningkatkan efisien dan produktivitas karyawan. Dengan proses otomatis, kita tim keuangan dan akunting bisa mengalihkan waktu dan tenaga mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih strategis. Proses kerja menjadi lebih efisien dan produktivitas karyawan pun meningkat. Pada akhirnya ini akan berdampak kepada perkembangan perusahaan yang lebih cepat. Lalu yang keempat, meningkatkan kepatuhan proses. Adanya sistem otomatisasi juga menjamin bahwa setiap personil perusahaan yang terlibat dalam proses pengelolaan invoice patuh kepada SOP yang berlaku, sebab sistem akan menolak pemrosesan invoice jika ada yang tidak sesuai dengan SOP perusahaan. Lalu yang kelima, pembukuan lebih akurat. Manusia lebih beresiko melakukan kesalahan jika dibandingkan komputer. Penerapan otomatisasi invoice dapat meminimalisir kesalahan yang rawan dibuat oleh tim akuntansi dan pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Lalu yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan vendor. Dengan adanya sistem e-invoicing dan pembayaran digital, maka Anda tak perlu khawatir telat membayar tagihan. Selain ada fitur reminder pembayaran, proses pembayaran pun menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan dengan beberapa kali klik. Hubungan perusahaan dengan vendor pun tetap terjaga lantaran pembayaran selalu dilakukan tepat waktu. Invoice adalah salah satu bukti transaksi keuangan yang penting bagi bisnis. Oleh karena itu, pengelolaannya pun harus dilakukan dengan baik. Permudahan proses pengelolaan invoice tagihan Anda dengan sistem otomatisasi. Manfaatkan software e-invoice dan juga platform pembayaran digital untuk menerapkan sistem ini. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber sudah saya cantumkan. Terima kasih.